perlakuan yang buruk terhadap para pekerja. Beberapa tindakan strategis perusahaan Samsung serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis permasalahan pada perusahaan Samsung. Perkenalkan, nama saya Arlan Nugraha, NIM H24120101094. Perkenalkan, nama saya Lia Septina, NIM H2401201010. Nama saya Intan Feza Sidika, NIM H240120101025. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahaya Arindi, NIM H2401201028. Nama saya Layalia Briliani Azahra dengan nomor NIM H24012011022. Samsung adalah perusahaan perangkat elektronik terbesar di dunia yang berpusat di Suju, Samsungton, Korea Selatan. Samsung merupakan perusahaan terbesar di Korea Selatan dan menjadi ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Nama Samsung itu sendiri diambil dalam bahasa Korea yang memiliki arti 3 bintang. Filosofi yang terkandung di dalamnya yaitu jenis usaha yang meliputi elektronik, teknologi dan informasi, serta pengembangan. Pada tanggal 1 Maret 1938, Lee Byung-chul mendirikan Samsung Samhu yang merupakan perdagangan kecil yang memiliki 40 karyawan yang berpusat di Sungdo. Pada akhir tahun 1960-an, Samsung mulai membuka divisi elektronik meliputi Samsung Electronic Co-Device, Samsung Electromechanics Co, Samsung Semiconductor dan Telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Sedangkan Samsung masuk ke Indonesia itu pada tahun 1991 yang ditandai dengan keluarnya surat izin investasi dari BKPM dengan nama perusahaan PT Samsung Metrodata Elektronik. Pada tahun tersebut, Samsung Group dan PT Metrodata melakukan kerjasama untuk membangun pabrik elektronik di kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi dengan nama PT Samsung Metrodata Elektronik. Pada tahun 1993, Chairman of Samsung Group Lee Kim-hee memperkenalkan identitas dan lembaga perusahaan yang baru. Setahun setelahnya dibangun pabrik Color TV, fasilitas olahraga dan kesejahteraan, serta tape recorder yang ke 1 miliar. Perusahaan Samsung dalam menjalankan perusahaannya memiliki misi dan visi sebagai bentuk mendeskripsikan tujuan perusahaan di masa mendatang serta untuk mendeskripsikan fungsi dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan di setiap harinya. Misi perusahaan Samsung. Yang pertama, mencapai kontribusi yang menonjol. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Yang ketiga, partisipasi secara aktif dengan konsumen. Yang keempat, mengenali dan menjawab segala tantangan global serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Selain misi dari perusahaan Samsung, Samsung juga memiliki visi dari perusahaannya. Visi perusahaan Samsung. Yang pertama, mengilhami dunia. Yang kedua, menciptakan masa depan dengan produk dan desain inovatif, serta berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan secara sosial. Tidak hanya merancang misi dan visi perusahaan saja, perusahaan Samsung di dalam menjalankan perusahaannya juga mengembangkan konsep kegiatan tanggung jawab sosial atau yang biasa kita sebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Beberapa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan Samsung yaitu yang pertama, Samsung Digital Hub. Apa itu Samsung Digital Hub? Samsung Digital Hub merupakan program dari PT Samsung Elektronik Indonesia yang berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi bagi pemuda, terutama bagi penyandang cacat di Indonesia melalui forum Digital Hub. Selanjutnya adalah program Samsung Hub for Children. Apa itu Samsung Hub for Children? Samsung Hub for Children merupakan program dari PT Samsung Elektronik Indonesia yang mengusung tema global. Samsung ini memberikan inovasi untuk mendukung
pembangunan manusia dengan berbagai program yang bekerja sama pula dengan anak dari perusahaan Samsung. Yang ketiga, ada pemberian beasiswa. Jadi, Head of Corporate Marketing PT Samsung Electronics Indonesia yang bernama Ricky Suhendar, dia menyebutkan bahwa beasiswa yang Samsung berikan adalah kepada salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Dalam program ini, Samsung Electronics Indonesia akan memberikan pembiayaan perkuliahan bagi mahasiswa yang berprestasi mulai dari semester 3 hingga lulus nanti. Samsung Electronics baru-baru ini mengumumkan 46 inovasi produk terbarunya sebagai pemenang CES 2020 Innovation Awards, termasuk 3 penghargaan Best of Innovation. Galaxy Note 10 Plus 5G dan 2 produk Samsung Visual Display adalah pemenang penghargaan Best of Innovation. Beberapa produk Samsung yang memenangkan penghargaan adalah Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A50, Galaxy Watch Active 2, Samsung Pay, dan Samsung 30,72 TB. Selain itu, Samsung juga memperkenalkan micro LED 75 inci pertama di dunia. Samsung juga memperkenalkan Samsung Bot, yaitu platform robotik untuk masa depan. Selain itu, Samsung mengumumkan visi baru CSR, yaitu Together for Tomorrow, Enabling People. Dan Samsung juga menjadi pemimpin industri global dalam barang elektronik selama 1 dekade. Dan pencapaian Samsung yang terakhir yaitu Samsung merilis ponsel pintar 5G. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT terhadap perusahaan Samsung. Nah, untuk strength atau kekuatan sendiri, Samsung ini merupakan yang pertama, Samsung merupakan brand yang namanya sudah melekat di masyarakat. Lalu Samsung juga merupakan perusahaan yang memperkasai era digital, dan Samsung juga selalu melakukan inovasi-inovasi bagi perkembangan produknya. Untuk weakness atau kelemahan dari Samsung ini adalah yang pertama, dia memiliki reputasi yang kurang baik terkait perlakuan terhadap para pekerjanya. Lalu ada kekalahan terhadap Apple untuk paten harga yang terlalu tinggi terhadap mobile phone atau Android ini. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan perusahaan global yang masih terbatas. Nah, untuk opportunity atau kesempatan bagi perusahaan Samsung ini diantaranya adalah Samsung ini menyediakan peralatan-peralatan elektronik rumah tangga yang tentunya dicari oleh masyarakat. Lalu juga Samsung mengeluarkan produk-produk yang user friendly. Selain itu, Samsung selalu mengeluarkan produk-produk yang canggih sehingga sangat dicari oleh masyarakat. Lalu adalah meningkatnya permintaan bagi produk-produk teknologi yang canggih ini membuka kesempatan juga untuk Samsung menjual lebih banyak produk. Selain itu juga karena tingkat gengsi masyarakat yang tinggi untuk memiliki alat elektronik yang canggih, sehingga membuka juga kesempatan bagi perusahaan Samsung untuk menjual produk-produknya yang canggih dan selalu melakukan inovasi pada teknologi ini. Sedangkan untuk ancamannya adalah bagi perusahaan Samsung ini adalah munculnya perusahaan-perusahaan baru yang terlebih dahulu muncul, lalu ada persaingan pasar global yang sekarang banyak bermunculan merek-merek baru dengan harga yang lebih murah dan menawarkan teknologi yang lebih mumpuni. Selain itu juga adalah terjadinya krisis finansial yang membuat penjualan Samsung mungkin sedikit menurun. Lalu ada juga pengaruh era globalisasi saat ini yang menjadikan persaingan teknologi semakin ketat, seperti itu. Contoh beberapa tindakan strategis perusahaan Samsung dalam menghadapi krisis ekonomi global. Yang pertama, Samsung menggunakan produsen-produsen Jepang, khususnya Sony, sebagai benchmarking. Benchmarking itu sendiri adalah suatu proses pengukuran terus-menerus atas produk, jasa, dan tata cara kita terhadap pesaing kita yang terkuat atau berusaha lain yang dikenal sebagai yang terbaik. Pengertian ini menurut David Carnes, CEO dari Xerox. Yang kedua, langkah terpenting adalah keputusan Samsung memangkas bisnis otomotif yang tidak sesuai dengan kompetensi inti.
Akibatnya, keputusan ini menyumbang 25% penjualan dan 75% laba. Luasan cakupan memungkinkan perusahaan pesaing memperoleh antar hubungan atau interrelationship atau manfaat integrasi. Sedangkan penciutan cakupan atau redefinisi memungkinkan penyesuaian rantai nilai atau value chain dengan sasaran tertentu. Salah satu cara redefinisi adalah fokus dalam industri, yaitu menciutkan landasan persaingan pada suatu segmen pasar, bukannya secara menyeluruh. Ini menurut Porter Michel pada tahun 1994. Yang ketiga, menerapkan konsep just in time. Hal ini dilakukan karena biaya inventory sangat tinggi yang diakibatkan oleh menumpuknya TV dan peralatan rumah di gudang. Just in time atau JIT adalah pendekatan penyelesaian masalah yang berkelanjutan dan dipaksakan melalui fokus pada hasil dan pengurangan inventaris. Ini menurut Either J tahun 2008. Di sini saya beserta teman saya yaitu Intan akan berdiskusi mengenai permasalahan sumber daya manusia yang terjadi di perusahaan Samsung. Nah, permasalahan yang terjadi pada sumber daya manusia di perusahaan Samsung ini ada kasus di mana ada dua aktivis kelompok dari Prancis yang melayangkan gugatan terhadap perusahaan Samsung karena diduga Samsung ini telah melanggar hak-hak asasi para pekerjanya. Nah, dua kelompok aktivis ini yaitu ada Sherpa dan ActionAid Friends, di mana mereka mengklaim telah mengumpulkan bukti dari sejumlah sumber termasuk NGO China Labor Watch, di mana mereka telah menggali secara rahasia terhadap perusahaan Samsung ini untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terhadap pelanggaran hak pekerja Samsung ini. Dilaporkan dari VOA News bahwa Samsung ini diduga telah melakukan praktik perdagangan menipu dan beberapa dugaan pelanggaran lainnya. Nah, pelanggaran lainnya yang dimaksud tersebut adalah diantaranya mempekerjakan anak-anak usia di bawah 16 tahun. Yang tentunya ini sangat melanggar aturan tentang pekerja, bahwa pekerja itu tidak boleh anak-anak yang di bawah usia 16 tahun. Selain itu, permasalahan lain yang dialami Samsung ini adalah mereka mempekerjakan pekerjanya melebihi waktu jam yang telah ditentukan. Jadi mereka menetapkan jam berlebih terhadap para pekerjanya, sehingga tentunya ini sangat melanggar aturan untuk hak-hak terhadap pekerja seperti itu. Lalu apalagi nih Tan, menurut kamu bagaimana permasalahan yang terjadi di PT Samsung ini? Adalah yaitu kasus mengenai belasan buruh pabrik Samsung yang menderita tumor dan leukemia akibat dari leukemia dari produksi perusahaan. Iya, betul sekali. Emang Samsung ini setelah kita melakukan analisis SWOT, kekurangan mereka adalah perlakuan yang buruk terhadap para pekerjanya yang dialami beberapa permasalahan mengenai hal tersebut. Nah, lalu permasalahan apa lagi sih Tan yang kamu dapat tentang permasalahan sumber daya manusia di perusahaan Samsung ini? Nah, kalau menurut analisis SWOT, memang Samsung ini memiliki kelemahan, yaitu reputasi buruk terkait perlakuan terhadap pekerjanya. Nah, ya benar banget. Jadi Samsung ini mendapatkan permasalahan juga pada sumber daya manusia, di mana para pekerjanya ini mengalami penyakit tumor dan leukemia akibat dari zat kimia yang dihasilkan oleh perusahaan Samsung. Namun perusahaan Samsung ini tidak kunjung memberikan kompensasi terhadap para pekerjanya, sehingga para pekerjanya ini menuntut secara legal melalui jalur hukum, sehingga terus berjuang untuk menegakkan atau mendapatkan kompensasi, dan akhirnya PT Samsung meminta maaf dan memberikan kompensasi terhadap para pekerja yang mengidap tumor dan kanker ini. Saya dan teman saya Nesa akan membahas tentang kasus pemasaran perusahaan Samsung.
Pada masa pandemi seperti ini, Samsung memprediksi penurunan omset pada kuartal keempat. Hal ini dapat diprediksi karena banyaknya pesaing di era pandemi seperti ini yang merambah ke dunia digital. Tidak hanya itu, Samsung juga memprediksi penurunan omset ada kaitannya dengan proses pemasaran produksi, seperti branding yang tidak kuat dalam hal inovasi produk. Berdasarkan berita, perusahaan Samsung kurang memberikan model andalan untuk produk Samsung yang terbaru. Dengan demikian, perusahaan Samsung mengharapkan adanya pemulihan dalam permintaan global secara keseluruhan, tetapi ketidakpastian tetap ada, apalagi kemungkinan adanya gelombang baru pandemi COVID-19. Kelompok kami telah menganalisis kasus ini dan melakukan pendalaman. Jadi, kelompok kami menganalisis dan mencoba untuk melakukan pendekatan melalui analisis strategis menggunakan metode SWOT. Berkaca dari kasus tersebut, pandemi COVID-19 merupakan ancaman dari proses pemasaran produk dari perusahaan Samsung. Bentuk strategi yang harus Samsung lakukan untuk menghadapi kasus pemasaran seperti ini adalah: yang pertama, Samsung membuat sebuah inovasi produk baru yang diperkuat dengan strategi branding, yaitu pendekatan gaming di masa pandemi ini. Gaming dijadikan peluang bagi Samsung untuk menghadapi persaingan pasar. Pendekatan gaming ini dilakukan oleh perusahaan Samsung dengan cara untuk memperkuat penjualan dalam chip atau memori pada PC. Berdasarkan berita juga diperoleh, hasil aplikasi strategi ini sangat menguntungkan. Yang kedua, Samsung juga kembali memperkuat kampanyenya dari perusahaan yang dimilikinya, yaitu Samsung Digital. Kampanye ini memiliki arti bahwa branding yang dilakukan oleh Samsung adalah agar brand Samsung diasosiasikan ke segala produk digital. Dan yang terakhir, Samsung juga melakukan strategi perencanaan pemasaran yang bekerja sama dengan 17.000 desainer dan ilmuwan Samsung untuk mengembangkan inovasi produk. Selain itu, tim pemasaran Samsung juga mengajukan 3 pernyataan di setiap produk yang dikeluarkannya, yaitu wow, simple, dan inklusif, sebagai bentuk perencanaan memotivasi perusahaan untuk selalu menghasilkan produk yang berkualitas. Kali ini saya akan membahas tentang kasus persaingan harga yang pernah dialami oleh Samsung. Samsung Electronics melaporkan pendapatan kuartal pertamanya pada tahun 2020 turun 7,6% dibanding periode sama tahun lalu menjadi 55,33 triliun won. Melemahnya bisnis panel layar dan elektronik konsumen serta dampak pandemik virus corona telah mendorong performa bisnis Samsung pada bulan Januari hingga Maret 2020 juga melemah. Laba operasional Samsung lebih rendah sebesar 0,7 triliun won kuartal ke kuartal menjadi 6,45 triliun won. Dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama yang membebani pendapatan dengan penurunan margin operasi, meskipun pendapatan memorinya lebih tinggi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laba operasi meningkat sebesar 0,2 triliun won dengan peningkatan bauran produk dalam bisnis seluler dan diversifikasi tambahan basis pelanggan di layar OLED seluler, kata Samsung dalam laporannya. Pada kuartal tersebut, pergerakan mata uang asing tidak banyak berdampak pada keseluruhan laba operasi karena efek positif dari dolar dan euro Amerika Serikat lebih kuat terhadap won yang terutama dirasakan dalam bisnis komponen diimbangi oleh pelemahan mata uang di pasar berkembang utama. Penghasilan dari bisnis memori membaik karena permintaan solid terutama dari server dan PC, sementara permintaan dari ponsel tetap stabil. Keuntungan dari bisnis chip naik karena pasokan komponen seluler meningkat ke pelanggan utama dan bisnis pengecoran logam komponen mengalami penurunan laba karena permintaan yang lebih rendah untuk komputasi kinerja tinggi dari Cina. Dalam bisnis panel layar seluler mencatat penurunan pendapatan di tengah musim yang lemah dan penjualan yang lebih rendah di Cina karena penghentian produksi terkait COVID-19. Sementara kerugian menyempit di bisnis panel besar. Bisnis komunikasi seluler keuntungannya meningkat dari kuartal sebelumnya dan dari tahun sebelumnya, meskipun penjualan melemah menjelang akhir kuartal pertama. Peningkatan laba adalah hasil dari bauran produk yang ditingkatkan dengan peluncuran perangkat unggulan Galaxy S20 dan manajemen biaya pemasaran yang efisien. Divisi elektronik konsumen Samsung membukukan pendapatan yang lebih rendah karena musim yang lebih lemah
dan dampak dari COVID-19 yang mempengaruhi hasil triwulan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laba dari bisnis TV menurun di tengah tekanan harga dari persaingan yang semakin ketat. Sementara peralatan rumah tangga menunjukkan peningkatan dibalik kuatnya penjualan produk-produk premium baru. Pada kuartal kedua, Samsung mengharapkan bisnis memori tetap solid, tetapi pendapatan keseluruhan diprediksi cenderung turun dari kuartal sebelumnya karena COVID-19 secara signifikan akan mempengaruhi permintaan untuk beberapa produk inti.